Iya, Ibu. Tapi selama pernikahan Ibu sudah sekian tahun ya Bu ya. Apa sih Bu aral yang melintang? Maksudnya tantangan atau ya mungkin kalau dijelasin banyak ya Bu. Maksud tapi rintangan-rintangan rintangan-rintangan itu bisa Ibu lewati dengan mulus bersama Bapak. Maksudnya itu apa sih Bu tips-tipsnya? Maksudnya tadi selain Ibu bilang komunikasi, ya terbuka itu nah itu kalau dari Ibu sendiri setiap menghadapi ujian gitu bersama Bapak, apa yang Ibu lakukan tuh Bu? Saya nggak bisa detailkan satu persatu nih. Ini bukan sesuatu yang saya bisa breakdown, tapi suasananya aja gitu ya. Iya Bu. Melukiskan saja. Baik Bu. Menghadapi beliau yang sudah bawa anak itu juga bukan perkara yang mudah ya. Iya Bu. Beliau lingkungannya yang berbeda dengan saya 180 derajat itu bukan sesuatu yang mudah. Belum omongan-omongan orang yang tidak mengenal saya secara pribadi. Kalau kawan-kawan saya dari SD sampai sekarang saya masih bersahabat nih sama bayangin teman-teman SD saya tuh ada grup sendiri ya. Ya mereka kan tak lihat saya dari saya TK, dari TK SD si Bella ya teman kita gitu. Kita tahu ini orangnya gimana, bapaknya gimana, ibunya gimana, kakaknya, adiknya gimana, kita kenal dia. Tapi berapa juta orang yang nggak kenal saya gitu, berapa puluh ribu orang yang nggak kenal saya yang dari lingkungan suami saya gitu kan, pasti kan menghadapi itu sendiri situasi yang juga tidak mudah. Istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala tuh juga kita jalanin, kita lewati gitu. Tapi ya seperti tadi juga ya, kalau saya istilahnya terus sendiri gitu, ya udah nggak mungkin nggak di sini. Iya Bu. Ada cerita, tapi ya sudah kita jalanin gitu. Nggak semua mudah, Ya, tapi Bu. tidak semua terlalu sulit. Nah mungkin Ya, gitu Bu. aja situasinya. Tidak semuanya mudah, tapi tidak semuanya juga terlalu sulit, karena itu dibutuhkan kedewasaan. Ya, kita mesti mantap nih, istilahnya tuh mantap jiwa gitu. Kalau ada yang bilang ya gitu, mantap jiwa bos gitu ya. Emang harus begitu sih, kalau enggak kita jadi kekanak-kanakan ya, mengedepankan ego sendiri, itu tidak menghasilkan solusi gitu. Suami saya juga banyak belajar dari pernikahannya dengan saya, banyak gitu. Maksudnya dia menikahi orang yang berbeda dengan yang dulu gitu, sangat berbeda. Jadi beda lagi, teman-temannya beda lagi gitu, kesukaannya beda lagi, lain-lain. Nah, Macam. iya Ibu. Nah, berarti Ibu selama pernikahan, maksudnya kalau Ibu di titik yang sekarang Ibu maksudnya sudah yakin dan tidak pernah menyesali dengan apa yang Ibu buat keputusan pada waktu itu, dan maksudnya Ibu ya dengan Ibu menjalani hidup Ibu yang sekarang dengan Bapak gitu ya. Maksudnya Ibu meninggalkan karir Ibu dan Ibu lebih milih mendampingi Bapak gitu. Ibu berarti sama dengan mensyukuri gitu ya Bu ya? Ya, saya waktu itu gini ya, saya waktu itu kepingin sekali berumah tangga. Saya tuh 7 tahun loh jomblo loh. Lama loh, itu lama. Padahal cantik itu kenapa ya Bu? Itu dia nggak ngerti deh. Jadi waktu saya 7 tahun jomblo, itu saya fokus banget sama kerjaan ya. Fokus sekali dengan kerjaan. Jadi kalau ada yang datang naksir gitu, seneng, suka ngajak jalan, buat saya tuh hanya ya jalan temen aja, ketemu di sana, pulang sendiri-sendiri ya gitu. Jadi nggak akan lebih dari itu, begitu. Jadi nggak ada tuh perasaan kepingin gimana itu nggak ada gitu ya. Jadi waktu pada saat itu saya sendiri juga bingung gitu kok, saya juga akhirnya bisa untuk gini ya, bentuk rumah tangga saya itu juga kan seperti tadi saya bilang beda dengan rumah tangga teman saya yang bukan dari kalangan militer ya. Iya. Beda. Mereka tuh bisa keluar jam 5 sore, nanti pulang jam 10 malam ada, bukan bisa ada gitu ya. Jadi saya nggak bisa gitu. Saya nanti diomongin orang, ini istri komandan ngapain nongkrong-nongkrong
di kafe gitu, nggak sedep dong ya. Iya Bu. Gitu banyak anak adik-adik gitu di bawah yang melihat kita sebagai mentor, melihat kita sebagai pimpinannya Iya. gitu. Itu harus dijaga walaupun kita sebenarnya itu kan, saya juga punya kerjaan pribadi, ada usaha pribadi, mungkin aja dong saya harus meeting sama orang gitu ya, Iya, ketemu ya. Tapi akhirnya saya bener-bener saya kikis tuh hal-hal yang sifatnya tuh berduaan atau yang bakal melahirkan hal-hal yang kurang sedap dilihat, itu semua nggak ada gitu. Jangan sampai saya lakukan itu gitu, karena itu bisa membuat pretensi-pretensi yang lain di mata orang yang tidak mengenal saya itu gitu. Jadi banyak lah. Dan kenapanya kok saya mau ninggalin dunia saya, ya sebenarnya kalau ditanya kangen, ya kangen kebersamaan di lokasi, lucu-lucunya, norak-noraknya itu lucu gitu ya, aku nggak diinget tuh. Aduh gitu, kangen kadang-kadang gitu. Ntar saya marah-marah, ntar saya seneng, ntar saya ngantuk, ntar kita pergi makan rame-rame. Bebas ya Bu. Iya, lucu gitu. Ada yang ulang tahun, ada yang gimana surprise, ada yang diceburin, ada yang dilempar telur lah, macam-macam. Itu semua lucu-lucu gitu. Kadang kita udah nunggu gitu berjam-jam belum selesai gitu ya, gara-gara lokasi lah, gara-gara ini tuh semua membawa memori yang indah buat saya. Tuh nggak ada hal yang saya sesali dari karir saya dulu gitu. Ditanya itu kangen gitu, apalagi kalau kita lihat film ini kok bagus gitu ya, apa aku nggak bisa maininnya, itu kan ada gitu muncul di hati kita. Tapi lagi-lagi saya berpikir, nah kalau saya pergi syuting jamnya nggak jelas, masa suamiku siapa yang ladenin di rumah gitu, yang naruh minumnya, yang nyiapin ini tuh siapa? Saya nggak mau kehilangan itu begitu. Oke, Bu, tapi manusia kan bisa berubah ya Bu. Saya pun juga sudah berumah tangga nih. Maksudnya saya juga banyak belajar dari Ibu tadi, cerita-cerita Ibu ya. Maksudnya bagaimana cara Ibu dan Bapak sendiri untuk tetap saling memupuk rasa sayang, rasa cinta kasih gitu Bu, supaya ya kalau manusia, orang bilang ya kalau ada pudar-pudarnya pasti ya Bu, kita nggak munafik. Nah itu bagaimana sih Bu dari Ibu dan Bapak sendiri cara memupuknya kembali supaya ya kita sama-sama saling berpegangan tangan lagi? Gimana ya, Bu? Kalau saya ya, karena saya perempuan, terus saya tahu suami saya bukan tipe yang alay-alay perayu-perayu gitu. Suami saya tuh nggak begitu, dia nggak romantis, dia nggak tiba-tiba bawa bunga, dia nggak tiba-tiba gimana, enggak, beliau nggak seperti begitu. Itu dari sayanya, itu dari saya yang tiba-tiba peluk lah, tiba-tiba ya nggak usah diomongin lah ya. Yang tiba-tiba gimana gitu, kelakuan-kelakuan yang gimana sih seseorang yang mengasihi, menyayangi gitu. Ya kadang-kadang kita ada sedikit lah ditambahin bumbu gitu, acting kecil gitu. Kalau suami saya nggak seperti itu orangnya ya. Tapi kalau beliau misalnya menunjukkannya dari situasi yang berbeda, yang Iya, baik, tiba-tiba ngajak apa atau ngapain di mana gitu, suami saya gitu orangnya. Bu, Gitu. dari Ya, yang banyak ke ceweknya ya, ke perempuan itu. kan beda karakter Bu. Iya, Oke. beda Iya. sekali. Bu, kalau dari pernikahan Ibu yang sudah 7 tahun bener ya Bu? Mohon maaf, mohon izin. Betul, Betul iya. ya Bu ya. Nah, apa sih Bu yang Ibu sudah merasa, oh maksudnya Ibu sudah merasa semua sudah Ibu capai kah? Atau masih ada mimpi? Kalau ditanya masih ada pasti banyak ya Bu. Maksudnya Banyak, mimpi-mimpi Pak. apa sih Bu yang pengen Ibu sama Bapak realisasikan ke depan? Mungkin sampai janahnya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin. Seperti apa sih Bu? Ya, ada. Tapi kalau mau dibilang tuh agak ya sensi sayanya gitu, karena sampai sekarang kan kita belum ini ya. Iya Bu. Jadi sensi ke sayanya gitu, karena ya macam-macam lah usia. Sekarang lagi pandemi, orang mau ngapain, mau berobat, mau ini, mau program apa segala juga jadi susah, jadi sulit gitu. Terus saya ada cita-cita juga sih, kepengen bikin
yayasan. Ini udah saya keker-keker dari 2 tahun yang lalu gitu. Saya kepingin, tapi saya nggak mau minta suami saya nih ceritanya, mau dari saya sendiri gitu. Tapi ya lagi begini, lagi pandemi ya mungkin nantilah gitu ke depannya gitu. Saya soalnya mau menyiapkan juga nih anak-anak gitu ya, keponakan saya gitu, anak kakak, anak adik gitu. Kalau bisa ya kita tinggalkan jejak yang baik sama mereka seperti itu gitu ada. Ini kan harapan ya, semoga Bu. dikabulkan oleh Amin. Allah Ta'ala gitu, semoga karena itu salah satu yang saya ingin sekali terwujud gitu, dan nggak bisa sekarang nih karena situasinya lagi beda banget. Tapi kita semua sama fans-fans ibu, bapak tuh semua selalu mendoakan loh Bu. Banyak yang Iya. mendoakan. Maksudnya kita juga nggak pernah berhenti mendoakan ibu pun. Kita harap juga jangan, maksudnya sensinya menjadi yang marah sama diri sendiri gitu. Maksudnya ya kita percaya Allah tuh sudah mengatur semuanya. Tapi ibu yakin nggak sih Bu, suatu saat Allah akan memberikannya yang terbaik untuk bapak dan ibu gitu Bu? Kalau ditanya yakin enggaknya, yakin, namanya kita beribadah ya, beribadah ya gitu kan. Ada, tapi kalau ditanya ada lelahnya, ada maksudnya lelahnya tuh kan gini, kita udah pernah berobat gitu ya, pernah jalanin program, terus lihat teman-teman kita, tapi kan dilihat dari umurnya mereka jauh lebih muda dari saya gitu. Saya kan juga pernah mengalami apa yang saya ingin dapat ini kan sudah pernah ngalamin gitu ya, tapi belum dikasih Allah gitu ya, belum jadi gitu ibaratnya. Jadi ya udah, jangan sampai saya kecebur dalam lubang kesedihan, lubang depresi nggak baik gitu, karena saya juga masih mau panjang umur, masih masih mau travel kemana-mana, mau hidup, mau jalan, rugi banget gitu kan. Jadi nanti pasti akan ada ketemu formulanya nih dari yang maha kuasa gitu, kamu yang saya kabulkan ini gitu, yang kesukaan kamu, yang kamu butuhkan ini gitu, itu ya kehendak Allah semua deh gitu. Tapi bapak banyak nih soalnya. Tapi bapak tipikal, mohon maaf Bu, support ya sih Bu, maksudnya dia tidak pernah gimana ke ibu, maksudnya dia benar-benar maksudnya tidak pernah menuntut gimana sama ibu, tetap gitu, maksudnya mensupport apa adanya ibu gitu Bu. Iya sih, orangnya sih kalau dari banyak hal bapak orangnya nggak ribet ya gitu, tapi dari banyak hal yang buat kita nggak ribet, bapak justru ribet gitu. Ribet dalam arti ribet positif. Jadi banyak hal yang beliau jaga gitu ya, yang sangat beliau perhitungkan gitu, yang misalnya nih buat dari orang-orang seperti kita ini nggak dihitung harus serius, buat beliau justru serius gitu. Nah itu beliau seperti itu. Jadi ya kita kan mengenal nih ya, oh kayak begini gitu. Kalau ditanya beliau kepingin ya masa enggak sih gitu ya, pasti. Cuman kan nih badan saya, fisik saya, terus kita semua beribadah, beliau lagi gitu orangnya tuh ya bismillah, insya Allah. Kalau ibadah tuh nomor 1 sih gitu. Kalau sholat, kalau bisa selalu on time, beliau seperti itu gitu. Jadi kalau saya lihat tuh dari hal spiritual ya beliau sih jauh dari di atas saya gitu loh. Tapi kita kan nggak mau jadi orang yang tadi gitu ya, yang depresi karena nggak dapat apa yang kita mohonkan. Ya itu udahlah, kita bawa jalan seneng aja gitu, kita happy aja. Iya ya, banyak kok yang kita bisa nikmatin itu, banyak banget gitu. Benar Bu. Oke Ibu, mungkin terakhir apa sih yang pengen Ibu sampaikan? Maksudnya ini yang tadi saya bilang kan, banyak yang menjadikan Ibu mentor, panutan, karena fans Ibu melihat ya Ibu pantas itu untuk dijadikan inspirasi bersama Bapak juga tentunya, karena tidak pernah yang riuh gaduh lah segala macam gitu, tetap terjaga gitu loh Bu. Nah, dari Ibu sendiri apa sih Bu yang pengen Ibu sampaikan buat penggemar Ibu, dan ada nggak harapan Ibu ke depannya bagi kelangsungan hidup Ibu dan Bapak ke depannya seperti apa sih Bu?
Saya sih yang pertama ya, saya mendoakan supaya negara kita tidak jatuh dalam resesi ya. Yang ditakutkan sekarang ini kan resesi ya. Kita udah belajar Iya, dari Bu. kejadian Tuhan kemarin, masalah ekonomi, keamanan, stabilitas nasional tuh sangat membawa dampak yang tidak baik, negatif, buruk segala macam. Jangan sampai. Jadi Iya, kita Bu. semua jadi manusia yang lebih cerdas, lebih baik, lebih cermat. Saya selalu memakai kata cerdas, cermat gitu. Jadi kita harus sehat, kita harus happy, kita harus senang, kita harus bisa berpikir, terus jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang percuma. Iya. Percuma gitu loh, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita saling membantu, kita jadi contoh aja yang baik untuk orang-orang sekitar, itu sudah jauh lebih dari cukup. Banyak manfaat gitu yang mereka bisa lihat. Mau orang ngomongin kita jelek apa, tapi kalau kita tetap lakukan yang terbaik, akhirnya omongan-omongan jelek itu akan menjadi bubur sendiri gitu. Jadi apalagi anak muda ya gitu. Anak muda jangan sampai buang-buang waktu. Saya kalau dilihat ke belakang ya, mundur ke belakang 20-30 tahun yang lalu, waduh saya tuh banyak, wah harusnya aku gini, harusnya aku gitu, harusnya gini gitu. Dan jangan seperti itu nanti kamu 20-30 tahun lagi bicara seperti itu. Jadi harus lakukan yang sekarang ini masa yang tidak mudah buat kita semua, apalagi buat orang, buat kita. Nah, ibu-ibu nih juga jangan melakukan hal-hal yang percuma. Semua harus ada manfaat ya. Tapi tetap punya me time, tetap jadi manusia yang bersahaja aja. Iya, Bu. Bersahaja, menyenangkan, dan jangan pernah lupa untuk ibadah. Ibadah mau agama apapun, gak usah saling menghujat, gak usah saling menghina-hina, gak usah saling bilang yang ini nggak benar, itu nggak ada yang nggak benar di mata Tuhan. Semua benar kalau itu dilakukan sesuai dengan garisnya, kehendaknya. Iman masing-masing diikutin aja gitu. Jadi jangan buat aturan-aturan sendiri seperti Iya, itu. Bu. Nah, kalau ibadah bener ya, saya nggak bilang bahwa ibadah yang bener tuh gimana, bukan itu bukan saya yang membuat aturan. Saya hanya pelaku gitu. Tapi minimal kita punya rel. Minimal kalau kita baca satu hari ada satu ayat, satu hari ada satu kata bijak, satu hari ada idiom yang baik gitu, kita akan mengisi ini pengetahuan kita tuh, jiwa kita diajarin untuk melakukan hal yang baik sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Manusia berpengetahuan dan dia punya akhlak yang baik itu jauh lebih baik daripada manusia yang cuma pinter aja tapi dia mungkin saya tadi ngomongnya kurang tepat ya. Manusia yang berakhlak baik, Iya, Bu. berakhlak itu lebih baik daripada orang yang berpengetahuan tapi tidak berakhlak. Benar. Begitu.